Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Harapan Indah mengundang saudara untuk mengikuti perjamuan kudus secara partisipatif pada tanggal 10 Januari 2021 bagi anggota Jemaat GKI Harapan Indah dan simpatisan yang telah memenuhi persyaratan, dalam arti kata telah dibaptis atau telah disidi dan tidak di dalam penggembalaan khusus. Perjamuan kudus ini diselenggarakan hanya satu kali, yaitu jam 9 pagi secara online. Dan kami berharap supaya saudara memperhatikan jam ini hanya satu kali, dan kami tidak menyiarkan secara ulang bagian perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, saya berharap supaya saudara dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online jam 9 pagi. Kenapa, saudara sekalian? Sebab sesuai dengan pemahaman iman kita, iman GKI, bahwa perjamuan kudus ini selain mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan darah Tuhan yang dicurahkan, tetapi juga mengingat kita akan persekutuan kita sesama tubuh Kristus, yang berarti harus ada kehadiran kita secara langsung dan aktif di dalamnya. Sekalipun perjamuan kudus ini tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik di gereja, saya berharap supaya betul-betul kita mempersiapkan hati kita dengan sikap hormat melaksanakannya. Bagi saudara-saudara yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, saudara sebagai kepala keluarga atau yang paling senior di keluarga saudara dapat membagikan hosti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Hosti dan anggur masih bisa diambil di gereja sampai tanggal 9 Januari jam 13. Jika saudara tidak mendapatkan hosti dan anggur, saudara bisa mempersiapkan sendiri di rumah dengan roti atau anggur atau minuman yang lain atau air teh. Marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu sekalian, zaman ini dijuluki oleh sebagian besar orang sebagai zaman edan. Kenapa Bapak Ibu sekalian dijuluki sebagai zaman edan? Karena tindakan-tindakan kekerasan terhadap sesama, pembantaian terhadap sesama, bahkan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain menjadi suatu hal yang seperti lumrah terjadi. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan berita-berita yang belakangan ini diberitakan, tindakan kriminalitas menghilangkan nyawa orang lain itu meningkat dengan sangat tajam Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah acara televisi, menonton beberapa fakta yang ada. Ada dua masalah besar Bapak Ibu sekalian yang ditampilkan dalam siaran televisi itu. Yang pertama adalah kasus di mana seorang ibu membunuh 3 orang anaknya. Kemudian yang kedua, kasus seorang suami membakar hidup-hidup istrinya. Dan beberapa kasus lainnya Bapak Ibu sekalian, mutilasi yang sangat-sangat tidak bermoral itu terjadi di negeri ini. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkinkah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada zaman-zaman akhir ini kasih manusia memang sudah akan semakin mengalami degradasi atau penurunan. Kasih manusia telah berubah menjadi kasih yang tidak lagi hangat,
tetapi kasih yang sudah sangat-sangat dingin. Manusia melihat sesamanya bukan lagi sebagai objek yang harus dikasihi, tetapi sebagai objek yang harus disakiti. Mungkinkah pada zaman ini Bapak Ibu sekalian, kasih manusia itu sudah tidak ada lagi standarnya. Manusia kehilangan arah, manusia kehilangan panutan dari kasih itu, sehingga manusia dengan seenaknya memperlakukan sesamanya sesuai dengan keinginan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan boleh punya firman Tuhan yang sebagai penuntun kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama dengan kasih manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengasihi manusia, kita bisa mengasihi sesama dengan standar dari kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus telah memberikan hidupnya, telah mencurahkan kasih-Nya buat engkau dan saya, sehingga Dia sudah memberikan contoh teladan yang sempurna bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi sesama. Dan sudah sepatutnya dan selayaknya kita yang disebut dan dipanggil sebagai anak-anak Allah itu mewujud nyatakan komitmen iman kita itu lewat perbuatan baik, salah satunya dengan mengasihi sesama, mengasihi saudara kita. Bapak Ibu sekalian, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 ini menggunakan kata saudara. Barang siapa berkata ia mencintai Allah, tetapi ia membenci saudaranya. Bapak Ibu sekalian, kata saudara di sini Bapak Ibu menunjukkan siapapun itu, sesama manusia, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang status sosial, tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apakah dia kaya dan miskin, tidak peduli apakah dia ganteng ataupun tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perintah Yesus Tuhan kita di dalam firman Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita, siapapun itu. Yesus Kristus pernah berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, Yesus melanjutkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi standar dari kasih Allah. Kalau hari ini kita berkata kita mencintai Allah, kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan berikutnya, apakah betul kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita kalau kita masih bertindak diskriminatif terhadap sesama? Apakah betul kita sudah mencintai dan mengasihi Allah kalau kita membenci, memusuhi, menyakiti, bahkan membantai sesama kita secara arogan? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata, kalau kita berkata di dalam hati kita, kita mengasihi dan mencintai Allah, kita beribadah kepada Allah, kita melayani Tuhan, tetapi pada waktu-waktu berikutnya atau pada saat yang bersamaan, di dalam hati dan pikiran kita menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, bahkan memikirkan sikap-sikap anarkis tertentu untuk menyakiti sesama atau telah menyakiti sesama, maka firman Tuhan katakan, engkau dan saya adalah seorang pendusta. Bapak Ibu sekalian, Allah punya standar kasih, Allah punya rules, aturan main di dalam kita mengasihi Tuhan, di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa seenaknya Bapak Ibu sekalian di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita berkata kita cinta Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka cinta kita kepada Tuhan itu harus berwujud nyata, diwujud nyatakan lewat aksi hidup kita yang mencintai dan mengasihi sesama. Bapak Ibu sekalian, perhatikan simbol salib di dalam kehidupan orang Kristen. Tentunya kita sangat tahu Bapak Ibu sekalian simbol salib. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, salib itu punya sisi vertikal, punya sisi horizontal.
Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan simbol dari salib ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sisi vertikal dari salib itu menandakan bahwa karya Yesus Kristus telah memulihkan relasi kita dengan Allah. Dia telah memulihkan relasi kita yang semula rusak oleh dosa, dipulihkan sehingga kita bisa menyembah Allah, kita bisa diperbaharui relasinya, kita bisa menikmati relasi kita dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa salib itu baru dapat berbentuk salib ketika dia ada sisi horizontalnya, di mana karya Yesus Kristus juga tidak hanya menyelesaikan relasi kita yang telah rusak antara kita dengan Allah, tapi juga seharusnya menyelesaikan dan memperbaharui relasi kita dengan sesama, sisi horizontal. Bukankah itu yang juga yang tercermin di dalam 10 perintah Allah? Perintah pertama sampai dengan yang keempat itu berisi ajaran vertikal antara kita dengan Allah. Bagaimana kita beribadah, menguduskan hari Sabat, bagaimana kita harus menyembah Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, aturan perintah Allah yang kelima sampai dengan yang 10 berkaitan dengan sisi horizontal. Bagaimana relasi manusia dengan sesamanya yang tidak boleh diabaikan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih Allah adalah kasih yang holistik. Kalau kita berkata kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai sesama. Kalau kita membenci sesama, maka firman Tuhan katakan kita adalah seorang pendusta atau penipu. Dan kasih kita kepada Allah itu akan dianggap sia-sia oleh Allah. Karena Allah bukan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita persembahkan. Tetapi Allah melihat hati kita, apakah dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan ketulusan, kemurnian, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar terus untuk mengasihi seperti standar yang telah Tuhan berikan. Standar yang Tuhan berikan itu apa? Cinta kepada Allah, tapi juga sekaligus cinta terhadap sesama. Mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus belajar mengasihi Allah dengan segenap hati kita, tapi juga mengasihi sesama kita dengan segenap hati dan seperti diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Setiap kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang singkat tentang bagaimana seharusnya kami anak-anak Tuhan hidup dan memperlakukan sesama kami. Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang berkata kami mencintai dan mengasihi Allah. Tapi biarlah Tuhan boleh terus ingatkan kami bahwa cinta kepada Allah itu harus diwujud nyatakan lewat sikap kami, hati kami yang mencintai dan mengasihi sesama kami juga. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pada hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati negeri ini ya Tuhan, dengan segala perjuangan yang ada dalam menuntaskan masa-masa krisis pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong. Kami juga berdoa untuk rencana vaksinasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong setiap aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dari vaksinasi ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai, sehingga rakyat Indonesia boleh mendapatkan perlindungan yang selayaknya, dan kami boleh bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat kami yang hari ini sedang sakit, yang sedang berbeban berat. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka satu persatu dimanapun mereka berada, baik itu di rumah mereka sendiri, ataupun di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat isolasi. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka. Tuhan, kami tidak bisa menjangkau mereka secara fisik, tapi kami menjangkau mereka lewat doa kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan itu mampu menjangkau dan menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menuntun, memberkati, sehingga istirahat kami ini membuahkan kesehatan, kekuatan, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.